Dogma adalah salah satu cara paling licik untuk memanfaatkan masyarakat yang malas untuk berpikir kritis dan gampang banget untuk dimanipulasi otaknya. Mereka memakai doktrin-doktrin agama untuk kepentingan mereka. Dan hal paling najisnya adalah ketika hal itu dipakai untuk melakukan politik agama demi mendapatkan kekuasaan, pengakuan, status, kekayaan, dan pengaruh. Di ruang publik mereka selalu membicarakan hal-hal yang berbau agama, terbungkus rapi dengan sifat religius mereka di publik. Tapi di belakang itu semua, banyak darah masyarakat miskin yang harus ditumbalkan dan dibantai demi kepentingan mereka. Siapapun yang mengganggu dan berpotensi untuk menghalangi jalannya aksi busuk mereka, maka harus dihilangkan. Dan kalau udah kayak gini dan separah ini, siapa yang dapat hentiin ini semua? Siapa? Aktivis? No, bukan aktivis. Bukan aktivis kemanusiaan. Bukan pula influencer yang pada kenyataannya cuma buzzer lawan politik mereka. Yang kalau di depan kamera dan di akun-akun TikTok mereka itu seolah membela masyarakat. Padahal kenyataannya yang mereka bela adalah yang bayar mereka. Walaupun gak semua, ada yang benar-benar menyuarakan suara rakyat, tapi cuma secuil dikit. Dan kezoliman ini cuma bisa dihentikan sama seorang anak yang hidupnya benar-benar dihancurkan oleh pemerintah korup di negeri ini. Bahkan hidupnya sudah dihancurkan, kebahagiaan sudah direnggut sedari dia masih kecil. Itulah sambutan awal dari film Monkey Man yang bakal gua ceritain. Monkey Man ini salah satu film India yang menurut gua sangat amat masterpiece. Karena di film ini tuh pure aksi brutal, barbar, bahkan gore. Tidak ada joget-joget dan slow-mo lebay yang rusak mata. Dan sebelum mulai gua mau opening dulu. Channel ini adalah channel alur cerita film alias channel spoiler. Buat yang belum nonton film masterpiece ini silahkan nonton terlebih dahulu filmnya. Karena video ini cuma diperuntukkan untuk menemani bobo, sarapan, makan siang, dan jam istirahat kalian yang gak seberapa itu. Dan video ini juga cocok loh untuk menemani masa nganggur mas-mas sekalian. Loh. Baiklah, mari kita mulai dan selamat menikmati. Film diawali dengan memperlihatkan seorang ibu yang sedang mendongengkan sebuah kisah ke anaknya. Kisah ini tentang kisah Dewa Hanuman yang memakan buah. Dewa Hanuman sangat tertarik dengan buah yang sangat menyala. Tapi pada kenyataannya setelah dia menelan buah itu, ternyata buah itu adalah matahari. Sehingga hal ini pun membuat para dewa marah. Dan Dewa Hanuman pun dihukum dengan dilucutinya kekuatan yang ia miliki. Kemudian scene pun beralih ke masa depan, tepatnya 20 tahun kemudian. Di sebuah arena gelut ilegal, sedang terjadi pertarungan antara King Cobra melawan Monkey Man. Dan di sini, si Cobra ini mendominasi pertarungan sehingga si kera pun babak belur dibuatnya. Tak ada perlawanan sama sekali. Setelah pertarungan selesai dengan kemenangan King Cobra, rupa-rupanya di balik layarnya pertarungan ini sudah disetting supaya King Cobra menang dan si kera dibayar hanya untuk kalah. Loh, settingan. Di sini si kera yang memiliki nama asli Kid pun protes karena dia cuma dibayar setengah harga, alias part-time. Padahal kontraknya udah jelas, dia ini dipekerjakan secara full-time. Tapi si bos yang namanya Tiger ini pun bilang, kalau mau bayaran yang lebih besar, maka lu harus jauh lebih bonyok dan berdarah lagi dari yang sekarang. Karena jujur aja, tadi itu kurang menghibur loh, kurang menghibur. Ya gua sih nggak maksa, banyak kok yang mau kerjaan ini. Waduh, teknik manipulasi. Karena Kid masih membutuhkan pekerjaan ini, Kid pun menerima bayaran kecilnya dengan sangat amat legowo. Lalu dikarenakan capek abis ditonjokin, Kid pun mampir ke sebuah warung kopi.
Dan di kedai itu sedang ada siaran TV yang memperlihatkan semacam pemuka agama di India yang bernama Baba Sakti yang sedang diwawancara di televisi. Yang tidak lama dari situ, Kit diparanin sama seorang bocah yang membawa sebuah informasi tentang seorang bos atau CEO dari sebuah hotel, restoran, prostitusi, klub malam, ngadu ayam, pijit plus-plus, bahkan sarangnya slot. Yang kalau kita permudah, beliau ini adalah CEO atau bos pemilik tempat maksiat. Beliau bernama Queenie Kapoor. Queenie Kapoor? Wow, Kapoor loh ya. Ya sedikit informasi aja sih, marga Kapoor di India bisa dibilang semacam keluarga ningrat yang haram hukumnya kalau penyandang nama ini itu miskin, melarat, dan hidupnya belangsak. Walaupun terlahir dengan otak yang goblok, dia bakal tetap dapat privilege hanya karena nama belakangnya Kapoor. Di situ Kit diberitahu kalau Nyonya Queenie ini pada siang hari nanti dia akan break di sebuah kafe bernama di Italia. Yang entah apa maksud dan tujuan dari Mas Kit ini mencari informasi tentang Bu Queenie. Yang pada saat Bu Queenie sudah sampai di kafe di Italia, dia disamperin sama penjual yang mohon maaf cacat, yang memaksa dia untuk membeli dagangannya sampai membuat minumannya jatuh. Dan ternyata niat aslinya adalah mencuri dompet milik Bu Queenie. Setelah dia dapat itu, dia pun pergi. Dan ternyata dia bukan orang yang cacat. Dia hanya berpura-pura cacat. Kemudian dia mengoper dompet itu yang setelahnya terjadi oper mengoper dompet, yang sepertinya mereka ini punya kelompok tersendiri. Dan pada akhirnya dompet itu sampai di tangan Mas Kit. Loh, apa maksudnya ini ya? Dan setelah melihat isi dompet itu yang melihatkan kartu nama dari Bu Queenie, Mas Kit pun mendatangi kantor dari Bu Queenie, lalu mengembalikan dompetnya tanpa mengambil sepeser pun isi dari dompet itu. Saat akan diberi imbalan, Kit menolaknya. Dia hanya ingin mendapatkan sebuah pekerjaan, gak mau mendapatkan uang secara cuma-cuma. Tapi karena hotel milik Bu Queenie adalah hotel berbintang 5, Bu Queenie sempat menolaknya dengan dalih Kit tidak memiliki CV yang meyakinkan untuk dia bisa diterima di tempat ini. Sekali lagi, Kit meyakinkan si ibu kalau dia bisa mengerjakan apa yang tidak bisa orang lain kerjakan dengan menunjukkan luka bakar di tangannya, bukti kalau dia adalah sosok pekerja keras yang gigih dan tidak akan mengeluh apalagi demo ke perusahaan. Dan pada akhirnya Kit pun diterima sebagai tukang cuci piring yang merambat juga jadi cleaning service, bahkan juga jadi waiters atau pelayan, bahkan kadang-kadang dia juga jadi teknisi di tempat ini. Bisa dibilang Kit ini tipe pekerja yang all roll tapi tidak mengeluh. Dan sebelum pergi, Mas Kit dibuat salvok dengan foto Bu Queenie dengan suaminya yang bernama Rana Singh, seorang kepala polisi yang entah apa maksud dari tatapan Mas Kit ini. Mas Kit ini seperti kenal sosok si Rana ini. Setelah mendapatkan pekerjaannya, Mas Kit pun mulai bekerja sebagai tukang cuci piring. Yang gak lama dari situ, dia didatangi sama pria gagah perkasa yang namanya Alfonso, seorang kurir narkoba yang menyediakan barang haram kepada para kaum elit, pejabat, polisi korup, dan lain sebagainya. Alfonso saat melihat Kit, dia seperti melihat ada yang menarik dari sosok Kit ini. Dan di sini Kit memalsukan namanya menjadi Bobby saat berkenalan dengan Alfonso. Namun dirasa sangat mengganggu jam kerja, Alfonso pun ditegur sama HRD di situ karena mengganggu para staf yang sedang bekerja. Namun dia berdalih kalau dia ini sedang melakukan pengecekan, hingga pada akhirnya dia pun pergi. Tapi sebelum pergi, Mas Alfonso ini memberitahu Kit kalau mau pekerjaan yang lebih menarik, lo bisa hubungin gua. Setelah selesai bekerja, Kit membeli sebuah jajanan khas India yang setelah Kit menyebutkan sebuah topping yang ternyata itu adalah kode rahasia, Mang Adang sang penjual pun memanggil anaknya yang masih bocil untuk mengantarkan Kit ke suatu tempat. Coba tebak deh, dibawa kemana sih Kit ini? Dia dibawa ke ruangan bawah tanah yang ternyata di situ menjual senjata-senjata ilegal. Di sini Cak Yono sang penjual senjata pun menjelaskan kalau senjata-senjatanya ya senjata yang terbaik lah kualitasnya. Bahkan di sini menurut pengakuan beliau, dia menjual senjata yang sama persis dipakai sama John Wick. Tapi Kit
nggak mau senjata itu. Dia maunya senjata yang ringan, kecil, tapi mematikan. Kemudian Cak Yon pun memberikan dia sebuah senjata ringan yang biasa dipakai oleh para detektif. Salah satunya adalah Johnny English. Setelah membeli senjata itu, Kit pun pulang. Lalu besoknya dia kembali bekerja secara normal seperti biasa. Saat dia hendak masuk ke ruangan Bu Queen ini, terlihat si Bu Queen sedang memarahi seorang wanita yang mohon maaf, dia ini adalah seorang Elsie di tempat ini, atau bahasa sopannya, dia adalah wanita pengencrit. Dia dimarahi karena dia mengecewakan pelanggan, karena dia ini juga masih pemula. Kemudian Kit pun masuk untuk menuangkan secangkir teh. Yang gak lama dari situ, Alfonso ujuk-ujuk masuk tanpa mengetuk lawang panto, sehingga Alfonso pun disemprot sama Nyonya Queenie. Alfonso diberi tugas untuk memberikan ya semacam barang haram lah. Saat ingin membuka brankas, Bu Queenie menyuruh Kit untuk berbalik. Kemudian setelah itu Alfonso pun pergi. Namun si Kit ini mengejar Mas Alfonso, lalu menawarkan suatu hal. Kalau Mas mau uang yang lebih banyak, nanti malam datanglah ke kuil harimau, sebuah tempat sabung manusia. Pasanglah taruhan besar ke petarung yang bernamakan. Aku akan melawannya nanti malam. Tapi Kit meminta sebuah syarat untuk bisa naik jabatan menjadi waiters para konglomerat di ruang VIP. Lalu kemudian Alfonso pun datang ke tempat yang dimaksud dan bener aja, petarung yang bernamakan dengan mudah mengalahkan si kera alias Kit. Kemudian mereka pun datang ke pestanya para pejabat, konglomerat, polisi, yang dimana di sini Kit sudah naik pangkat menjadi pelayan kelas elit. Alfonso menjelaskan dan mengenalkan bahwa di sini sama sekali tidak ada orang suci. Yang ada hanya pebisnis culas, pejabat korup, penjual bensin oplosan, kokoh-kokoh tukang mainin timbangan, bahkan penjual tanah negara kepada pihak asing. Yang kemudian Kit pun bertanya, bagaimana dengan polisi? Mereka hanyalah anjing pemerintahan yang bajingan. Dan Alfonso pun menunjukkan sebuah ruang VIP tempat para manusia laknat itu berkumpul dan pesta narkoboy, bahkan kumpul kebo. Kemudian mereka pun pulang dengan menaiki sebuah bajai sport yang sudah dimodif. Di tengah perjalanan, Alfonso pun sangat kepo dan iseng bertanya tentang luka bakar di tangan Kit. Kit pun bilang kalau ini adalah luka karena kecelakaan, semacam kesiram minyak lah. Dan dengan nada candaan, Alfonso pun mengatakan kalau itu adalah azab karena keseringan senam 5 jari. Kemudian saat Kit sedang bekerja dengan menuangkan hammer ke salah satu gelas milik pelanggan yang sedang dapat servis dari wanita yang bernama si Teteh, Kit ini malah dimarahi sama om-om cabul tersebut karena Kit menuangkan hammer di gelas yang salah, yang kemudian si Teteh pun memberikan gelas yang seharusnya. Saat melihat perzinahan di depan matanya, Kit pun seperti teringat sesuatu. Kalau dulu para polisi korup pernah datang ke desanya lalu mengusir mereka, tapi ibunya dengan gagah berani menantang para anjing pemerintahan tersebut. Yang di situ kita ditunjukkan dan diperlihatkan wajah dari salah satu polisi, bahkan dialah pemimpin dari pasukan itu, yang tidak lain dan tidak bukan adalah si Ranasing. Dikarenakan tidak tahan melihat perbuatan maksiat tersebut, Kit pun pergi dari tempat tersebut. Kit seperti terkena serangan trauma yang dulu pernah dia rasakan. Jadi semakin jelas kan alasan Kit bekerja di tempat ini, yang notabene adalah hotel milik istrinya si Ranasing. Karena Kit memiliki dendam kesumat sama sosok si Rana-Rana itu. Saat Kit sedang menenangkan diri, dia didatangi seekor anjing, lalu dia memberi anjing itu sebuah makanan. Yang tidak lama dari situ si Teteh pun datang, yang memberi Kit sedikit saran dan nasihat. Kalau Mas Teh nggak kuat dan nggak tahan kerja di sini, sebaiknya resign aja deh. Karena yang saya lihat si Mas Teh orang baik. Dan tolong atuh Mas, jangan ngasih makan anjing di sini. Nanti dia teh suka balik lagi minta makanan. Dan Kit pun sempat menyinggung soal tato burung yang dimiliki si Teteh. Yang tadi dibilang si Om Cabul itu adalah tato burung gereja. Tapi pada kenyataan yang sebenarnya dan faktanya adalah burung itu adalah burung langka yang ada di kampungnya si Kit. Dan Kit pun menjelaskan kalau semasa dia kecil, dia tinggal di hutan, makanya dia tahu itu. Demikianlah obrolan singkat mereka. Kemudian setelahnya, setiap hari Kit memberi makan anjing tersebut.
Kemudian dia bertanding lalu bekerja kembali secara normal. Dan di sela-sela rutinitasnya, dia selalu menyempatkan waktu untuk mengasah skill menembaknya melalui media sebuah lukisan mural bergambarkan para polisi korup. Secara konsisten Kit melakukan itu yang pada akhirnya terjawab. Kenapa si Kit memberi makan anjing hampir setiap hari? Dikarenakan selalu diberi makan, anjing ini menjadi sangat penurut. Dan ini terbukti saat anjing ini membawakan pistol milik Kit lewat pintu belakang dapur. Dan gak akan ada juga yang curiga sama seekor anjing. Di sisi lain, si Alfonso sedang menyiapkan sabu untuk dihidangkan kepada para tamu. Tapi sempet-sempetnya si koplok ini nyicipin anjing. Yang kemudian Kit pun datang, lalu Alfonso mengajak Kit untuk menyajikan narkoboy kepada para tamu di ruang VIP. Di sana terlihat si Teteh yang sedang melayani si Rana Singh keparat itu. Si Teteh seperti canggung karena dilihat sama Kit. Tapi si Teteh sepertinya kegeeran deh. Padahal Kit lagi merhatiin bekas luka di telinganya Rana, yang itu mengingatkan dia dengan kejadian saat dia masih kecil. Dikarenakan gak tahan sama rasa trauma yang terus-menerus menghantuinya, Kit pun memutuskan untuk menenangkan diri sejenak di kamar mandi. Di kamar mandi, Kit terus-terusan dihantui dengan teriakan ibunya yang membuat dia sangat frustasi. Setelah membulatkan tekad, Kit pun mengambil bubuk pembersih yang entah buat apa coba. Gue juga masih belum ngerti. Saat si Alfonso ini ingin menyajikan sejumlah sabu, dia malah diolok-olok sama Rana dan kroco-kroconya karena kakinya yang cacat. Mereka tertawa lepas atas kekurangan yang dimiliki Alfonso. Yang kemudian Rana pun meminta si Teteh untuk mengambilkan sabu untuknya. Tapi datanglah Kit yang langsung menyodorkan sabu tersebut. Kemudian Rana pun menghirup barang haram tersebut melalui paha milik salah satu LC di situ. Bukannya merasa tinggi, dia malah mimisan karena sabu yang diberikan Kit bukanlah narkoboy, melainkan bubuk pembersih yang sebelumnya dia ambil. Yang akhirnya Rana pun pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Secara bersamaan Kit pun masuk ke kamar mandi lalu mengunci pintu kamar mandi tersebut. Dia berdiri di samping Rana dan si bangsat Rana ini malah meminta Kit untuk mengambilkan sebuah handuk. Yang secara mengejutkan Kit malah menodongkan pistol seraya berkata, "Salam dari ibuku." Loh. Belum sempat menembak, keluarlah salah satu anak buah Rana dari toilet. Dan itu malah memberi waktu untuk Rana menyerang Kit duluan. Dan terjadilah duel sengit antara mereka berdua. Suara tembakan yang terjadi di pertarungan mereka membuat para pengunjung kaget dan berlari ketakutan yang membuat mereka pergi meninggalkan ruang VIP tersebut. Di sisi lain, di dalam sedang terjadi duel tidak seimbang di mana Kit harus menghadapi Rana dan satu anak buahnya. Rana yang masih bingung dengan siapa sebenarnya Kit pun malah diludahi sama Kit. Tapi beberapa saat kemudian datanglah bala bantuan untuk si Rana. Para curut-curutnya Rana mencoba mendobrak masuk. Dirasa Kit masih kurang persiapan yang matang, dan sepertinya kalau diteruskan pun Kit akan mati konyol. Yang pada akhirnya Kit pun mencoba untuk memecahkan kaca akuarium lalu pergi meninggalkan tempat tersebut lewat jendela. Tapi apes banget, kaca tempat ini sepertinya terbuat dari bahan khusus sehingga ketika didobrak tidak pecah sama sekali. Gak ada pilihan lain. Akhirnya mau tidak mau Kit pun harus menghadapi curut-curutnya Rana. Setelah berhasil mengecoh anak buahnya Rana, Kit pun akhirnya kabur menggunakan bajai milik Alfonso. Alfonso yang ngelihat itu pun meminta Kit untuk menunggunya, dan akhirnya mereka pun berhasil kabur. Di tengah perjalanan, Alfonso ngedumel tentang apa yang sedang terjadi, tapi Kit malah bilang, "Bacot, diem." Terjadi kejar-kejaran yang cukup epik sih di sini antara bajai racing dan mobil polisi. Dengan cerdas, Kit pun memasuki sebuah gang sempit untuk membuat polisi itu kesulitan. Tapi sialnya, pas lagi ngebut-ngebutnya ada bocil yang nyebrang. Tapi dengan tepat Kit pun ngerem mendadak. Tapi boom, Kit dan Alfonso ditabrak sama mobil polisi sehingga bajainya ngeguling. Sempat sekarat dan pingsan, Alfonso pun meninggalkan Kit sambil meminta maaf karena tidak bisa menolongnya. Boro-boro menyelamatkan Kit, menyelamatkan diri sendiri aja udah alhamdulillah itu si Alfonso.
Kit pun berhasil ditangkap. Namun saat sudah dibawa oleh mobil polisi, Kit tersadar dari pingsannya dan langsung ngereok dan dia menewaskan polisi yang ada di situ. Gelo. Dan setelahnya, Kit kabur. Kit berlari tanpa arah tujuan sembari dikejar oleh polisi yang terus berdatangan tanpa henti. Dan tanpa sengaja, dia malah masuk ke sebuah gedung tempat Ichi Kiwir. CEO dari tempat tersebut pun tidak terima karena Kit telah mengusik bisnis haramnya dengan membawa beberapa polisi yang terus berdatangan. Yang tak lama kemudian dengan kampaknya, CEO tersebut pun menyerang Kit. Awalnya tidak ingin cari masalah, tapi dirasa tempat ini adalah tempat maksiat dan sarang zina. Kit yang teringat akan nasihat ibunya yang berbunyi, "Jangan pernah diam ketika kamu melihat kebatilan, sebab sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib pernah berpesan, kezoliman akan tetap ada bukan karena banyaknya orang-orang jahat, tapi karena diamnya orang-orang baik." Kemudian Kit menghabisi Pak CEO tersebut dengan mudah menggunakan kampak milik Pak CEO itu sendiri. Walaupun dibantu dengan beberapa tembakan polisi yang tadinya mau nembak Kit tapi meleset dan malah mengenai CEO tersebut. Setelahnya, Kit pun pergi dari tempat maksiat tersebut. Lagi-lagi para curut-curut pemerintahan yang gak berhenti-berhenti muncul masih mengejar Kit. Karena terpojok, Kit malah tercebur di sebuah kali setelah dia terkena tembakan oleh sniper yang berada di dalam helikopter. Kit yang hanyut di sungai malah flashback masa lalu yang memperlihatkan masa kecilnya bersama sang ibu. Dan saat setengah sadar, dia melihat banyak banget orang yang sedang mengobatinya dan berusaha mengeluarkan peluru di tubuhnya. Walaupun dia adalah pria yang selalu mengalami rasa sakit, ketika lukanya diobati dengan mengeluarkan peluru di tubuhnya, Kit tetap menjerit dan teriak kesakitan. Walau bagaimana juga, dia tetap manusia biasa loh. Saat sudah bangun dari komanya, Kit ini bingung, dia sedang berada di mana. Yang gak lama dari situ, datanglah pria tua bernama Mang Alpa. Beliau semacam pendeta di tempat ini atau penjaga kuil di tempat ini. Kit bertanya, "Kenapa Amang menyelamatkan saya?" Lalu Mang Alpa pun bilang, "Seharusnya dengan luka seperti itu, kamu sudah lewat. Tapi beruntung, sepertinya dewa punya alasan untuk tidak mencabut nyawamu." Mang Alpa memperingatkan Kit agar jangan banyak bergerak karena lukanya belum benar-benar pulih. Tapi Kit cukup merengkel, dia maksa untuk pergi dari tempat ini. Tapi Mang Alpa bilang, "Udah di sini dulu Tong, lu tuh lagi diincar sama polisi. Di sini lu pasti aman karena gua sama penghuni kuil lainnya cuma orang buangan yang gak dipeduliin. Ibarat kata napas kita aja di sini gak bakal kedengeran di kuping-kuping mereka." Kemudian Sin berpindah ke Baba Sakti yang sedang mandi di kolam air suci. Cenah tapi terlihat dia sangat dieluh-elukan oleh pengikutnya, dipuja-puja, bahkan disembah-sembah. Yang maksud saya tuh gini, beliau ini kan cuma pemuka agama loh, bukan Tuhan. Cukuplah hormati aja, gak perlulah disembah-sembah selayaknya dewa, dia juga manusia biasa kok. Kemudian setelah selesai mandi, Baba pun yoga sambil menonton siaran wawancara di televisi yang membahas perihal pembebasan atau pengusiran lahan rakyat miskin atas perintahnya. Dan itu menjadi polemik yang jadi buah bibir di masyarakat. Tapi Baba menjelaskan kalau pembebasan lahan itu malahan didukung oleh masyarakat setempat. Bahkan nih ya, beberapa warga juga ikut bekerja di dalamnya. Kemudian Rana Singh pun datang. Baba menanyakan perihal bocah kemarin sore yang sempat mengacau, yaitu si Kit. Rana bilang, "Tidak usah terlalu difikirkan Mbak, dia hanya kerikil kecil yang sebentar lagi juga bakal maut." Tapi Baba tegas bilang ke si Rana, kalau bara api yang kecil jika dibiarkan terus-menerus akan menciptakan suatu kebakaran besar. Wow, pandai mengolah kata ya si Baba-Baba ini. Kembali ke Kit yang mencoba untuk menggerakkan tubuhnya, yang pada malam hari karena bosen dan gabut banget, dia ikut nongkrong bareng para penghuni kuil. Terlihat di situ ada mamang-mamang yang sedang menabuh gendang. Mereka nampak bahagia, gembira, meskipun mereka harus terasingkan. Tapi di sini, si Kit ini cuma diem doang, dingin dengan tatapan kosongnya. Kayak ada yang mengganjal dalam pikirannya. Kemudian setelah yang lainnya sudah beristirahat,
Mang Alpa pun menghampiri Kit yang susah untuk tidur. Si Amang bertanya, "Lah ngapa tong kagak bisa tidur?" Kit menjelaskan kalau dia selalu dihantui rasa bersalah kepada ibunya. Karena hal itu, si Amang pun membawa Kit ke sebuah tempat yang di situ terdapat sebuah pohon raksasa, tapi tidak ada buah iblisnya. Mang Alpa ngejelasin kalau pohon ini tuh ditanam sama Dewa Siwa, dan dulunya para penghuni kuil ini adalah prajurit, tapi karena beberapa alasan mereka harus diasingkan. Untuk menghilangkan rasa sakit batin yang diderita si Kit, si Amang pun menawarkan buah yang ada di dalam pohon ini. Tapi buah ini tuh sangat amat beracun. Kalau nggak kuat bisa aja meninggal. Tapi kalau bisa bertahan, maka rasa sakit yang ditimbulkan dari buah ini akan hilang. Dan buah ini hanya diperuntukkan untuk mereka yang menderita tekanan batin yang sangat amat pedih. Lalu si Amang pun ngegiles buah tersebut, lalu menyemburkannya ke benget si Kit. Yang itu membuat Kit merasakan sakit, perih, pedih, nggak karuan lah pokoknya. Tapi setelah itu, Kit malah kena flashback masa lalu dia bersama ibunya yang sedang menonton wayang kulit Hanuman. Tapi saat para warga ini sedang asik menonton, datanglah si polisi bejat Ranasing beserta curut-curutnya yang dengan kejam tanpa rasa empati membumi hanguskan kampung halaman Kit. Orang-orang yang harusnya jadi pengayom masyarakat, pelindung dan penegak hukum yang adil malah menjadi alasan dari penderitaan masyarakat itu sendiri. Memang anjing. Dan dalang dari semua ini adalah Baba Sakti, orang yang katanya suci, yang selalu dieluh-eluhkan pengikutnya, ternyata gak lebih hanya seorang bajingan keparat yang gak punya rasa kemanusiaan. Gak sesuai sama fakta di media lo, najis. Lalu si ibu pun membawa Kit ke rumahnya, yang kemudian dia menyembunyikan Kit di dalam lemari. Yang tak lama datanglah si Rana, yang mencoba untuk menggadabah ibunya si Kit. Saat ingin melakukan aksi bejatnya, si ibu pun nyabet telinganya menggunakan pisau mamam tah. Jadi terkuak kan? Kenapa kupingnya si Rana ini punya bekas luka yang goreng banget? Karena hal itu, si Rana pun tantrum dan menghajar ibunya si Kit dengan kejam. Walaupun ibunya si Kit adalah seorang perempuan. Saat si ibu sudah pingsan, Rana melancarkan aksi bejatnya dengan menggadabah tubuhnya si ibu. Dan setelah itu membakar ibunya si Kit. Kit kecil yang bersembunyi di dalam menyaksikan semua detail itu. Dari mulai caranya si Rana gampang ini menghabisi ibunya, nemtek nama Rana, bahkan wajah brengseknya si Rana pun terekam di memori ingatannya si Kit. Setelah si Kampang Rana ini pergi, Kit kecil pun berusaha untuk menolong ibunya. Tapi sayang, api di tubuh ibunya ini sudah membesar. Kit malah kepanasan tangannya, makanya si Kit ini punya bekas luka bakar di tangannya. Tapi naas, ibunya harus mati dengan cara mengenaskan di depan mata Kit. Mang Alpa yang mendengar cerita si Kit pun berusaha untuk menenangkan Kit dan berkata, "Ibumu pasti bangga kepadamu, karena kamu adalah anak yang pemberani. Dan ingatlah siapa dirimu yang sebenarnya. Jika kezaliman terus-menerus terjadi, maka perangilah." Seakan mendapatkan PWO terlarang, Kit pun mulai melatih fisiknya dengan samsak seadanya dan tanpa seorang coach. Hanya bermodalkan lantunan gendang yang si Amang gendang tabu, itu membuat Kit semakin bersemangat untuk melatih tubuhnya. Karena melihat itu, para gadis pun mengaguminya. Semakin hari skill bela dirinya semakin terampil. Mang Alpa yang melihat ini pun bangga melihatnya. Tapi di sisi lain, di kota sedang terjadi kerusuhan di mana-mana karena sedang ada pemilihan Perdana Menteri baru. Menurut quick count sementara sih menunjukkan keunggulan capres usungan si Baba Sakti. Kemudian Baba Sakti pun berpidato, yang di situ ada si Kit yang sedang melihat dengan tajam Baba Sakti dan si Rana. Baba menyampaikan pesan untuk memilih kandidat pilihan dia. Kalau kalian memilih kandidat pilihan saya, maka jaminannya adalah sorga. Karena pilihan saya sama dengan pilihan dewa. Ngedoktrin, sialan. Kemudian Kit pun melanjutkan latihannya yang semakin intens. Yang kemudian dia mempersiapkan sebuah petasan untuk menjadi senjata dia untuk balas dendam. Tapi nggak lama dari situ, Kit dikagetkan dengan terlukanya seorang wanita yang merupakan penghuni kuil ini.
yang dihajar sama anak buahnya Baba Sakti dan bilang kalau nggak sanggup bayar, maka sebaiknya kalian pergi dari kuil ini. Setan, kuil aja diduitin loh. Lalu kemudian Kid pun berdoa kepada dewa untuk membuka semacam kotak amal berisikan uang, yang entah buat apa uang itu. Lalu Shin memperlihatkan Alfonso yang sedang bersembunyi dari publik agar tidak ketahuan. Yang di situ dia malah salpok sama sebuah poster pertarungan King Cobra versus Monkey Man, yang tidak lain adalah Bobby alias Kid. Yang kemudian terlihatlah bocil yang jadi agen rahasianya Kid datang ke tempat sabung manusia tersebut dan memasang taruhan untuk Monkey Man. Loh. Ternyata uang yang Kid ambil tadi digunakan Kid untuk memasang taruhan melalui perantara si bocil agen rahasia ini. Dan sebelum pertandingan, terlihat Mas Tiger membangga-banggakan si King Cobra tersebut, sang juara bertahan. Tapi saat pertandingan dimulai, hanya sekali tendangan, Monkey Man mampu menumbangkan King Cobra dengan gampang banget. Penonton pun melongo dibuatnya. Lalu kemudian Tiger yang gak terima, dia memanggil petarung dia yang lain bernama Balu si beruang yang memiliki postur sangat tinggi. Tapi lagi-lagi dengan mudah Kid melumpuhkan si Balu. Walaupun sempat kerepotan dikit sih, tapi nggak masalah. Intinya si Balu KO. Karena hal itu, akhirnya penonton yang dulunya selalu meremehkan dan merendahkan Monkey Man akhirnya mengakui kehebatan Monkey Man alias Kid. Begitu juga Alfonso yang bangga sama CS-nya. Karena kemenangan Monkey Man, si bocil pun dapat jackpot besar dong. Yang kemudian saat di kuil, Mang Alpha dan yang lainnya dikejutkan dengan ditemukannya uang segepok, yang tidak lain itu adalah uang hasil kemenangan Monkey Man. Di situ terdapat surat yang bertuliskan, "Saatnya mengingat siapa dirimu yang sebenarnya." Mereka pun terheran-heran, tapi tidak untuk Mang Alpha. Dia tersenyum karena tahu ini semua adalah pemberian dari Kid. Lalu kita diperlihatkan dengan turunnya seorang pemuka agama yaitu Baba Sakti dari sebuah mobil yang sangat mewah. Sementara pengikutnya hidupnya pada belangsak. Baba datang ke hotel milik buku ini untuk memenuhi undangan dari para pejabat yang menjadikan dia guru spiritual. Di dapur, buku ini sibuk memonitoring karyawannya untuk menghidangkan makanan yang terbaik karena hotelnya sedang kedatangan tamu-tamu penting. Di dalam terlihat Perdana Menteri terpilih yang sedang menyampaikan pidato. Dia sangat berterima kasih kepada guru spiritualnya yaitu si Baba dan bodyguardnya yaitu Rana Singh Koplok. Sebab tanpa mereka tidak mungkin dia bisa menang. Tapi di luar, Kid sudah datang menggunakan topeng Monkey Man miliknya untuk membalas dendam. Dan kali ini Kid sudah punya persiapan yang sangat matang. Saat datang, dia langsung menjatuhkan penjaga dengan mudahnya tanpa perlawanan yang berarti amat. Hey, smarter. Dan di parkiran ada sekelompok asasin menggunakan kostum penari membantai para penjaga di sana. Loh, siapa mereka coba? Lalu kemudian Kid yang masuk ke dapur langsung menghabisi seluruh penjaga yang ada dengan cara yang brutal, barbar, bahkan gore. Dan ini sangat seru sekali loh teman-teman. Setelah membantai para curut-curut, Kid pun meledakkan tabung gas LPG yang gede loh. Dan ini membuat para tamu kaget. Dan saat di lift, Kid langsung menghabisi dua penjaga bermodalkan pisau dapur. Saking brutalnya, Kid menghabisi salah satu curut dengan cara menggigit pisau lalu menusukkan ke behengnya. Gelo. Saat keluar lift, Kid langsung menembak Rana Singh menggunakan petasan yang sudah dia siapkan. Tapi si Rana berhasil menghindar lalu kabur cepirit. Para tamu yang ketakutan pun pergi termasuk Baba Sakti itu sendiri. Lalu Kid pun meladeni curut-curutnya Rana Singh dengan cara membabi buta dan sangat brutal banget. Tapi ini anak buah Rana Singh ini nggak habis-habis terus berdatangan. Dan pada saat para anak buah Rana terus berdatangan,
Kit malah mendapatkan bantuan dari para asasin berkostum penari tadi, yang ternyata mereka adalah Mang Alpha dan para penghuni kuil yang datang untuk membantu Kit. Dan perang pun berlanjut. Bermodalkan sebilah arit, para asasin membantai curut-curut pemerintahan dengan sadis. Tapi Nyonya Queenie tiba-tiba datang dan langsung menembaki mereka karena sudah mengacaukan bahkan menghancurkan kerajaan bisnis miliknya. Tapi tiba-tiba Queenie Kapur pun tepar dihantam pakai nampan sama si Teteh yang sepertinya punya dendam kesumat sama Bu Queenie ini ya. Karena mungkin Bu Queenie ini selalu menjadi bos yang zolim untuk para karyawannya. Yang kemudian setelah itu, Kit langsung memutuskan jari milik Bu Queenie yang malang untuk sebagai sidik jari masuk ke penthouse pribadinya yang di situ tersimpan si Ranasing bahkan Baba Sakti itu sendiri. Kemudian Kit pun pergi menuju penthouse tersebut. Saat sudah masuk ke penthouse tersebut, Kit sudah disambut dengan hangat sama si Ranasing. Lalu kemudian mereka pun gelut. Terjadi pertarungan epik antara mereka berdua. Tapi Kit yang teringat akan ibunya malah membuat dendam Kit semakin memuncak. Dengan barbar, brutal, bahkan ini terlalu sadis, Kit menghantam-hantam wajah si Rana dan teringat bagaimana si polisi Kampang ini menghabisi ibunya, yang pada akhirnya Rana pun tewas sebelum bertaubat dan Kit berhasil membalaskan dendam ibunya. Eits, misi belum selesai loh ya. Di dalam ruangan khusus sudah ada Baba Sakti yang menunggunya. Orang inilah dalang sebenarnya atas penderitaan yang Kit alami selama ini. Dirasa dia ini memang cuma bisa ya bacot doang gitu loh, nggak bisa gelut. Dia mencoba mengajak damai si Kit dan mulai mendoktrin Kit dengan kata-kata murahannya. Tapi dia lupa ini Kit loh, seorang pemuda yang cukup ber-IQ tinggi. Karena kalau enggak tidak mungkin dong dia bisa merencanakan misi balas dendam seepik ini. Lalu kemudian Kit pun langsung menghabisi Baba Sakti dengan cara yang sadis. Tapi sempet loh dia memohon ampun untuk tidak dibunuh. Masih punya rasa takut akan kematian ternyata tua bangka ini ya. Dan dia mencoba untuk memanipulasi Kit lagi. Tapi ya gagal lah. Dan Baba pun tewas secara mengenaskan. Mampus. Kalau kata gua mah, bro ini berpikir dirinya adalah Johann Liebert. Kocak. Dan film pun tamat dengan Kit yang menatap lukisan Dewa Hanuman. Film ini ngajarin kita dan gua mau sampein satu hal buat lo orang. Agama adalah wadah untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa, bukan alat untuk mendapatkan kekuasaan, pengakuan, apalagi kekayaan. Jadikanlah agama sebagai tempat kita bercerita, mengadu, dan meminta kepada Tuhan. Dan jangan pernah sekali-kali menjual atau meraup keuntungan lewat agama untuk keuntungan diri sendiri. Gua entitas yang tidak ingin dikenal, pamit undur diri. Arigato, sadayana.